Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut tata cara penggunaan aplikasi e-proxy atau sistem elektronik pencegahan korupsi Kota Kendari. Aplikasi e-proxy atau sistem elektronik pencegahan korupsi dibangun dan dirancang agar dapat menjalankan tugas dan fungsi APIP khususnya dalam pencegahan korupsi. Tujuannya agar masyarakat dan organisasi perangkat daerah atau OPD mudah dalam mengakses atau menerima layanan APIP tanpa harus lagi datang ke kantor inspektorat. Agar dapat menggunakan layanan dalam aplikasi ini, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mendownload dan menginstal aplikasi e-proxy melalui Play Store. Di menu pencarian Play Store, silahkan mengetik e-proxy Kendari. Setelah menemukan aplikasinya, silahkan download dan install. Setelah aplikasi terinstal di handphone Anda, selanjutnya klik aplikasi e-proxy dan buat akun terlebih dahulu agar dapat menggunakan layanan yang berada dalam aplikasi ini. Selanjutnya, untuk melakukan pendaftaran, silakan klik menu login yang berada di pojok kanan bawah pada aplikasi. Kemudian klik daftar sekarang. Pada menu registrasi ini, silakan Anda masukkan NIK KTP Anda. Kemudian klik daftar. Selanjutnya silakan mengisi nama lengkap, tempat lahir, tanggal serta tahun lahir, selanjutnya klik setel, kemudian jenis kelamin, alamat sesuai KTP, kemudian kecamatan, kabupaten, status pekerjaan, golongan darah, nomor handphone, serta email Anda yang aktif. Hal tersebut diwajibkan untuk melakukan peresetan jika suatu hari Anda lupa dengan paspor Anda. Selanjutnya silakan membuat paspor dengan kombinasi huruf dan angka, kemudian klik daftar. Untuk permasalahan lupa paspor, silakan klik login, kemudian klik lupa paspor. Selanjutnya masukkan nomor WA Anda, kemudian reset. Anda akan mendapatkan notifikasi langsung dikirim ke nomor WhatsApp Anda. Baik, setelah membuat paspor, silakan login untuk menggunakan layanan pada aplikasi. Langkah awal, silakan klik daftar tamu, kemudian aktifkan kamera pada aplikasi e-proxy dengan mengunjungi pengaturan aplikasi yang berada di handphone Anda. Masuk ke pengaturan handphone Anda, kemudian pilih pengaturan lainnya. Selanjutnya klik aplikasi, klik terpasang, kemudian klik aplikasi e-proxy yang telah terinstall, klik izin, aktifkan kamera, centang semua yang berada di sini. Baik, selanjutnya kita kembali ke aplikasi e-proxy. Masuk ke aplikasi e-proxy, kemudian klik daftar tamu, kemudian centang kamera 2, selanjutnya scan barcode yang disediakan di kantor Inspektorat Kota Kendari, kemudian isi daftar tamu, nama sesuai KTP, alamat sesuai KTP, nomor WhatsApp, asal instansi, kemudian tujuan. Di sini tujuan kita bisa
mencentang apakah itu kita mau bertemu pada inspektur, sekretaris, Irban 1, Irban 2, Irban 3, dan Irban 4, serta Irban investigasi atau Erlap, umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Baik, selanjutnya keperluan, catatan, kemudian kirim. Hal ini secara otomatis terkirim ke admin aplikasi e-proxy. Selanjutnya silakan pilih layanan yang akan Anda gunakan. Pada aplikasi e-proxy terdapat beberapa layanan yang dapat Anda gunakan. Baik, kita masuk pada layanan ESKBT. SKBT atau layanan elektronik surat keterangan bebas temuan adalah layanan pengurusan kenaikan pangkat, pindah wilayah kerja, pensiun hidup maupun pensiun meninggal sebagai bukti bahwa ASN tersebut tidak memiliki temuan pengawasan baik temuan BPK maupun temuan APIP internal. Tujuan utama layanan ini agar semua temuan pengawas dapat kembali ke kas negara atau daerah. Silakan klik lanjut, kemudian pilih layanan, naik pangkat, pilih kategori PNS non-guru, PNS guru dan pengawas. Kita pilih PNS. Di sini silakan masukkan NIP Anda. Selanjutnya buat permohonan. Kemudian kirim permohonan. Selanjutnya pindah wilayah kerja. Hal yang sama seperti yang kita lakukan tadi, kita cukup memasukkan NIP kita ya. Kemudian buat permohonan, kemudian kirim permohonan. Baik, selanjutnya sama juga pensiun hidup. Kita tinggal memilih kategori PNS non-guru, PNS guru dan pengawas. Kita pilih PNS non-guru, kemudian masukkan NIP Anda. Selanjutnya kirim permohonan. Baik, selanjutnya pensiun meninggal ya, ini sama, kita cukup memasukkan NIP kemudian buat permohonan, selanjutnya kirim permohonan. Baik, selanjutnya kita masuk ke aduan publik. Di aduan publik merupakan aduan masyarakat yang dapat mengadukan kinerja semua OPD yang ada pada wilayah pemerintah Kota Kendari. Melalui layanan ini kita bisa terlibat mengawasi pemerintah. Silakan klik lanjut, kemudian buat laporan, pilih instansi tujuan, judul laporan Anda, isi laporan Anda, tanggal kejadian, tempat lokasi, dan pilih file ketika ada bukti yang akurat mengenai masalah apa yang kita ajukan. Kemudian di sini ada nama tidak akan terpublikasi, kemudian laporan tidak terlihat oleh publik. Silakan centang jika Anda tidak ingin diketahui, begitupun tidak ingin terlihat oleh publik. Selanjutnya silakan tinggal klik kirim laporan. Dan ini secara otomatis masuk ke admin aplikasi e-proxy. Baik, selanjutnya kita masuk pada layanan APIP WBS. Pada layanan APIP WBS ini kita dapat melaporkan tindakan korupsi atasan atau teman sejawat kepada inspektorat. Silakan kita klik buat laporan. Kemudian sama, judul laporan Anda seperti apa, isi laporan Anda, kemudian tanggal kejadian, tempat lokasi, disertai dengan foto atau lampiran untuk memperkuat laporan Anda. Jika tidak ingin terpublikasi, silakan pilih anonim, centang saja ke sini ya centang, kemudian kirim laporan. Baik, selanjutnya kita masuk pada menu klik koas. Klik koas atau klinik konsultasi pengawasan adalah layanan konsultasi pengawasan bagi OPD untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam hal perencanaan penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan. Tujuan layanan ini yaitu untuk memberikan kemudahan berkonsultasi bagi OPD tanpa lagi harus bertemu langsung. Silakan kita klik saja lanjut. Kemudian kita pilih kategori
baik PNS non guru. Di sini ada PNS guru dan pengawas. Kita pilih saja PNS non guru ya. Kemudian kembali kita masukkan NIP. Setelah itu mulai melakukan konsultasi dengan cara mulai konsultasi. Ya, baik. Selanjutnya pastikan bahwa NIP yang Anda masukkan adalah milik Anda. Setiap pengguna hanya boleh menggunakan satu NIP. Selanjutnya kita masuk ke ELTHLP. Di sini silakan Anda masukkan nama Anda sesuai nama akun yang tadi didaftarkan, kemudian paspor, kemudian login. Selanjutnya kita masuk ke menu informasi. Pada layanan informasi ini, kita disajikan beberapa informasi berita terkait kegiatan-kegiatan pemerintah Kota Kendari, dalam hal ini Inspektorat. Selanjutnya ada e-survey. Pada menu layanan ini, kita dapat memberikan penilaian terkait layanan pada aplikasi e-proxy. Selanjutnya kita masuk ke UPP Kota Kendari. Pada layanan ini berisi tentang aktivitas-aktivitas tim UPP Kota Kendari, dalam hal ini Cyber Pungli. Kemudian di sini ada layanan kontak ya, yang berisikan nomor handphone pejabat di Inspektorat. Di sini ada Inspektur Sekretaris, kemudian Irban 1, Irban 2, Irban 3, Irban 4, kemudian Irban Investigasi, kemudian bagian Kasubag Umum dan Kepegawaian, kemudian ada Kasubag Perencanaan dan Keuangan, kemudian Kasubag Evaluasi dan Pelaporan. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu unduhan. Pada layanan ini kita dapat mengunduh aturan-aturan yang berada di pemerintah Kota Kendari. Baik, selanjutnya kita masuk ke statistik. Ini layanan statistik yang dapat kita gunakan untuk mengetahui perkembangan pada layanan aplikasi e-proxy. Baik, inilah tutorial aplikasi e-proxy atau program elektronik pencegahan korupsi di Kota Kendari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.